Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahu wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahu wa hum yastaghfirun. Shadaqallah. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita jaga, kita tingkatkan kualitas keimanan ketakwaan kita kepada Allah. Sebab hidup mati kita ini sebenarnya sangat bergantung kepada kualitas keimanan ketakwaan. Dan perjuangan hidup sekali yang kita alami di bumi ini adalah dalam rangka membersihkan diri dari selain Allah, memantapkan kualitas iman takwa dengan berbagai macam ujian dan cobaan, baik berupa kesenangan maupun kesulitan, harta, tahta, jabatan, wanita, dan segala macam perhiasan dunia lainnya. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Awal tahun baru Masehi ini ada beberapa pesan yang ingin saya sampaikan yang kita kaitkan dengan konteks kehidupan, baik kehidupan bernegara kita, berbangsa, bernegara, maupun secara dunia global dunia Islam yang kita hadapi saat ini. Musibah pandemi yang kita hadapi sudah lebih dari 2 tahun dan ini telah menggoncangkan kehidupan dunia, telah menusah-lelahkan banyak negara termasuk negara kita, sehingga kita dan anak-anak kita harus terpaksa divaksin. Disebabkan pandemi ini tidak bisa selesai dan ternyata vaksin juga belum bisa menjamin, menyelesaikan, mencegah, memproteksi keluarga kita dari pandemi ini. Masyaallah muslimin, jemaah sidang dirahmati Allah. Sesungguhnya musibah ini akan berubah menjadi azab apabila dihadapi orang-orang yang fasik, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang tidak bersabar. Tetapi musibah bagi orang beriman adalah sebagai cobaan yang sesungguhnya kalau kita hadapi dengan sabar, maka kulluhum khair. Semua yang dialami orang beriman itu menjadi wahyu. Tidak ada satupun yang terjadi lagi dan di bumi malah balak tanah dan batilah yang dinilai batil tidak bermanfaat bagi orang beriman. Orang-orang beriman yang tetap istiqomah dalam ketaatan, orang-orang beriman yang bersabar terhadap musibah, maka musibah itu akan menaikkan derajat mereka, meningkatkan kualitas keimanan ketakwaan, menghapuskan dosa-dosa masa lalu mereka, dan bisa mensucikan mereka dari dosa-dosa yang pernah mereka lakukan. Maka dari itulah masyarakat muslimin, yang pertama yang harus kita lakukan memang kita harus banyak istighfar dan bertaubat. Sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi, Allah tidak akan mengazab mereka Muhammad selama engkau bersama mereka. Selama Nabi Muhammad bersama umat Islam, maka Makkah Madinah itu tidak diturunkan azab. Tak ada umat yang dibinasakan seperti kaum Hud, karena kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW yang selalu memohon ampunkan kepada penduduk Makkah Madinah, penduduk dunia. Maka selama beliau ada, tidak ada terjadi seperti kiamat kecil yang menghanguskan, meratakan sebuah desa, sebuah kota dan seterusnya. Tetapi Nabi kita SAW tidak ada, dan Allah memberi gantinya. Wa maka Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab mereka Muhammad jika mereka terus-menerus memohon ampun, istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa yakin apabila kita terus-menerus bertobat istighfar, bisa jadi negeri kita akan diproteksi oleh Allah dengan kekuatannya. Dan negara-negara yang jauh dari Allah akan terimbas kuat oleh keadaan yang seperti ini. Tetapi apabila kita malah memanfaatkan kondisi seperti ini dengan dalam tanda kutip bisnis nyawa manusia, betapa besar dan kejinya dosa yang kita hadapkan kepada Allah Subhanahu
Maka dari itulah masyarakat muslimin, kita harus banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah agar bangsa negeri kita diselamatkan oleh Allah. Dan yang kedua, betapapun sulitnya yang kita hadapi, kita tetap harus bersyukur. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat lain, "Ma ya Allah bi'adabikum inna syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima." Bagaimana mungkin Allah akan mengajak kamu kalau kamu tetap bersyukur dan beriman? Allah itu sangat-sangat mampu berterima kasih terhadap apa yang kamu lakukan. Dia sangat mengetahui. Dalam ayat lain Allah mengiklankan, "Wa in ta'azzana rabbukum." Allah Subhanahu wa taala ta'azzan, mengazankan, mengiklankan, menyerukan, menegaskan kepada kalian semua. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu mensyukuri bangsa ini, sumber daya alam negeri yang sangat makmur ini sangat banyak. Jika kamu mampu menggunakannya dalam kebaikan, tidak mengeksploitasinya untuk keserakahan hawa nafsu kamu sendiri, tetapi kamu gunakan untuk kebaikan, kamu ambil, kamu manfaatkan untuk kebaikan, kamu bersyukur kepada Allah, la azidannakum. Maka pemberian nikmat Allah itu akan Allah langgengkan, Allah tambah lagi dengan yang lebih banyak. Kamu akan diberikan, ditemukan nanti potensi-potensi alam yang lebih besar, yang lebih banyak yang kamu temukan sekarang. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tetapi jika kamu kufur nikmat, jika kamu rakus, jika kamu menggunakannya untuk kepentingan keburukan, kepentingan syahwat, hanya semata-mata untuk mendurhakai Allah, ingatlah, inna azabi lasyadid. Azab Allah akan bertimpa-timpa kita alami, dan Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya Maha Kuasa atas segala kehidupan yang kita jalani. Masyaallah muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Maka orang beriman itu hidup dalam keadaan syukur dan sabar. Apabila kita ditimpa musibah, kita harus bersabar dan kita mengucapkan tasbih subhanallah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala setiap keadaan. Kenapa? Betapapun hebatnya musibah yang dihadapi orang beriman dalam pandangan Allah, kalau kita memandang dengan pandangan Allah, itu tetap dianggap sebuah kebaikan. Lebih baik kita kena musibah dekat dengan Allah daripada kita dapat nikmat tapi semakin jauh dari Allah. Itu namanya istidraj. Ya. Maka Nabi SAW menegaskan, "Ajibatul amril mu'min," aku kagum bangkit dengan kehidupan orang beriman. Kenapa? In ajaru dunia, kalau mereka ditimpa musibah, fasabara, mereka bersabar, fahuwa khair. Sabar itu baik bagi mereka. Dan apabila mereka ditimpa kebaikan, fasyakar, mereka bersyukur, syukur itu bagi mereka, maka kulluhum khair, seluruhnya menjadi baik. Maka kalau kita memandang segala sesuatu peristiwa yang terjadi di bumi ini dengan pandangan Allah dan Rasulnya, maka tidak ada yang buruk. Kematian kita pun apabila kita terkena pandemi, kematian itu diangkat menjadi syahid di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kematian itu bukan kematian sakit, kematian syahid. Barang siapa yang bersabar kena pandemi, ya kena musibah dan dia mati ditimpa pandemi itu, maka dia tergolong orang yang syahid. Itu ditegaskan Nabi dalam beberapa hadis sahih. Masyaallah muslimin, jemaah sudah terima yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita harus banyak berbagi, bersedekah, ya, menjaga persatuan, jangan berpecah belah. Ya, negeri kita ini masyarakatnya masih saja sampai masih terpolarisasi, seolah-olah terus terpolarisasi menjadi dua. Ada kubu A, kubu B. Ya. Istilah-istilah yang sering mencela harus kita hentikan. Ada istilah kabur, ada istilah macam-macam, ya. Ini sebenarnya harus kita binasakan istilah-istilah media ini. Kenapa? Karena mempolarisasi itu, memecah belah itu sebenarnya adalah tugas daripada setan dan iblis serta dajjal itu sendiri. Apabila kita ikut di dalamnya, terlibat di dalamnya memecah belah umat Islam, mempolarisasi umat Islam ini, maka kita sendiri yang akan merugi dan kita akan nanti di akhir zaman akan menjadi pengikut dajjal itu sendiri. Maka masyarakat muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah, bersatu. Bagaimana supaya umat Islam bersatu? Maka kita harus kembali kepada Al-Quran dan Hadis, kembali kepada dasar negara kita Pancasila, kembali kepada
pemahaman yang disepakati ulama terhadap Al-Quran dan hadis. Ya. Kesesatan berawal dari aliran-aliran sempalan yang pemahamannya terhadap Quran hadis menyimpang dari yang disepakati ulama wal jamaah. Jangan masyarakat muslimin mengira bahwa orang-orang sesat itu tidak pakai Quran sunnah, Quran hadis itu banyak sekali. Sampai-sampai yang kita kenal dengan Ahmad Muswadid, dia mengaku jadi Nabi Ahmad, minta ismu Ahmad. Ya, tugasnya adalah musaddiqan lima bayna yadayhi, maka dia sebut namanya Ahmad Muswadid, diambil dari 2 ayat Quran. Satu ayat min ba'dihi ismu Ahmad, satu lagi tugasnya musaddiqan lima bayna yadayhi, maka dia sebut Ahmad Muswadid namanya. Dan dia tak Quran, dia berdalil dengan kesesatannya. Dia pakai Quran. Ya. Kebanyakan orang-orang sesat itu sebenarnya dia mereka pakai Al-Quran dan hadis Al-Quran sunnah. Sampai aliran Syiah pun mereka pakai Quran sunnah, Quran hadis. Ya. Nah, sebenarnya untuk mempersatukan umat ini bukan kembali kepada Quran sunnah. Yang paling tepat adalah kembali kepada pemahaman yang disepakati ulama ahli sunnah wal jamaah, ulama-ulama muqtabar, kibarul ulama besar ahli sunnah wal jamaah terhadap Al-Quran sunnah. Itu yang paling benar, paling tepat. Kalau kembali kepada Quran sunnah, siapa bilang orang sesat tidak pakai Quran sunnah? Semuanya rata-rata orang sesat dalam Islam ini pakai Quran sunnah, dari itu Quran sunnah. Tetapi pemahamannya yang menyimpang. Bahkan orang Khawarij pun membunuh orang Islam pakai Quran. Orang Syiah mengkafirkan seluruh sahabat pakai hadis, pakai sunnah Sahih Bukhari. Ya, semua sahabat kafir kecuali 3. Nah, ini sebagian orang Syiah yang begitu. Ya, kecuali 3. Apa dalilnya? Hadisnya hadis Bukhari, Muslim, hadis Bukhari. La taqtuluna min ba'di, la taqtuluna min ba'di. Jangan kamu kafir sesudah aku wafat. Jangan kamu saling membunuh sesudah aku wafat, kata Nabi. Nah, ternyata banyak yang kafir sesudah Nabi wafat. Banyak sahabat yang kafir ini. Semuanya kafir kecuali 3. Dan apa dalilnya? Ada hadis Sahih Bukhari. Pemahamannya yang sesat, pemahamannya yang menyimpang, tidak disepakati ulama Rasulullah. Bukan itu yang dimaksud Nabi. Masyarul muslimin, jemaah tidak dimakai dirahmati Allah. Maka dari itulah kita harus bersabar dan banyak berdoa, ya, bersabar dan banyak berdoa serta meningkatkan kualitas keimanan takwa. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Sekiranya penduduk negeri ini, penduduk Indonesia ini beriman bertakwa kepada Allah, la fatahna, akan kami bukakan bagi mereka barokah, berkah dari langit dan bumi. Berkah dari langit dan bumi, maka Allah Subhanahu wa taala kuasa menurunkan kadar hujan sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala bisa mengkonversi ya alam benda-benda alam gaib menjadi masuk ke alam nyata. Sebagaimana Nabi Isa pernah meminta turunkan anzilil ma'a, turunkanlah air, turunkanlah hidangan dari langit, maka Allah turunkan hidangan makanan dari surga. Sebagaimana Maryam alaihi salatu wassalam, ibu Nabi Isa, setiap hari diantar makanan dari surga oleh Jibril. Nah, benda-benda di surga itu bisa dikonversi ke bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya orang beriman itu punya tauhid adalah bagaimana kita bisa mentaati Allah, beriman, bertakwa. Sedangkan sumber dana air ini tidak usah kita yang ngatur, nanti Allah yang ngatur. Kita pakai, kita gunakan sesuai dengan kebutuhan saja, tanpa dengan kata rakus, tanpa dengan berbeda dengan orang-orang yang ingkar kepada Allah. Mereka akan suka mengeksploitasi sumber dana ini sebanyak mungkin, sebanyak mungkin, hadir dihabisin untuk perut mereka sendiri. Tetapi bagi orang beriman, mereka gunakan sumber daya alam negeri ini, ya, sedikit-sedikit pelan-pelan sesuai dengan kebutuhan, supaya nanti sisanya bisa dipakai anak cucu kita lagi. Dan itu termasuk bahagian dari pemahaman-pemahaman yang baik yang diberikan hikmah kepada orang-orang beriman dalam mengelola bangsa dan negara ini. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa memberikan sedikit pencerahan, masukan, pesan-pesan keagamaan bagi kita semua untuk terus tetap istiqomah, teruslah istiqomah, karena hidup kita ini sangat bergantung kepada keimanan ketakwaan kita. Mati kita dalam kondisi mentakwa, baik kita seorang pejabat negeri, baik kita seorang presiden, wakil presiden, DPR, jenderal, ya, menteri, apapun kita, kalau kita kembali kepada Allah dengan iman takwa, kita akan dimuliakan. Tapi apabila lepas iman takwa dari hati kita, siapapun kita, maka malaikat maut tidak akan pernah bertoleransi kepada kita. Dia tidak akan kenal
dengan pengawal-pengawal jenderal kita. Dia tetap akan menyiksa kita apabila kita kembali dalam kondisi kotor, karena sesungguhnya Allah tidak menginginkan kekotoran. Maka disebut oleh Allah, kembalilah kalian dalam kondisi qalbun salim. Kembalilah kalian dalam keadaan memiliki hati yang selamat bersih. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan na'imin, asyhadu an la ilaha illallah ilahana fil awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'uutsun rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Amma ba'du, fa rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alim. Qala aidan inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyati sahabati Rasulullah. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya Allah ya Hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka imaman 'amila wa imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa 'amalan maqbula wa tijaratan lan tabur wa zawjatan salihah wa waladan salih wa rizqan wasi'an katsiran halalan tayyiban mubarakan min ghairi ta'bi wala musyaqqatin wala nasabin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'udzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. So, dulu kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin lara'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum
يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين